Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kehidupan toleransi di bangsa kita di Indonesia hari-hari ini pada beberapa daerah benar seperti yang dikatakan oleh Bang Permadi Arya, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Bagaimana tidak Bapak Ibu semua, kalau selama ini kita melihat misalnya pelarangan gereja, pembubaran ibadah ataupun pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen cenderung dilakukan oleh masyarakat awam, dan juga ada beberapa ASN yang viral beberapa waktu lalu. Nah, kali ini justru dalam sebuah postingan yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya yang melakukan penolakan juga terhadap sekolah Kristen adalah oleh anggota DPRD. Mari sama-sama Bapak Ibu kita melihat sebagaimana yang ada di layar. Masukan dari beberapa anggota DPRD Kota Parepare dan pertimbangan tenaga ahli, maka kami dalam rapat dengan pendapat ini memutuskan menolak pendirian sekolah Kristen Gamaliel. Allah Akbar, Allah Akbar. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tentu ini sesuatu yang sangat-sangat menyedihkan. Ini tentu sesuatu yang sangat-sangat memilukan. Semestinya sebagai wakil rakyat itu kan harus bisa menampung semua aspirasi masyarakat, bukan hanya sebagian saja. Nah, keputusan yang dibuat seperti ini, sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama-sama, ini kan hanya mengakomodir, mengabulkan sebagian aspirasi dari masyarakat, yaitu mereka-mereka yang menolak rencana pendirian sekolah Kristen tersebut. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan aspirasi dan hak-hak dari warga negara yang lainnya yang mengharapkan agar bisa dibangunlah sekolah Kristen itu? Dan bahkan Bapak Ibu, lebih memilukan lagi saya melihatnya, keputusan ini disambut dengan tepuk tangan yang meriah, seolah-olah ini adalah sebuah kemenangan. Bahkan dalam video yang sudah kita lihat bersama-sama ini, anggota DPRD-nya pun juga yang ada di samping Bapak yang membacakan keputusan itu juga ikut bertepuk tangan, menganggap bahwa ini sebuah kemenangan yang luar biasa sehingga kemudian patut untuk diberikan tepuk tangan. Wah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, berharap sekali semoga Bapak Presiden Prabowo memberikan solusi atas situasi yang seperti ini. Karena kalau sudah DPRD-nya memutuskan begini Bapak Ibu dan teman-teman, tentu saudara-saudara kita yang hendak membangun sekolah Kristen ini, sama siapa lagi? Kepada siapa lagi mereka akan bisa berharap untuk adanya solusi perihal penolakan dari sebagian masyarakat tentang pendirian sekolah Kristen ini? Kan susah Bapak Ibu udah sulit sekali karena DPRD-nya sudah menyatakan penolakan. Alasannya karena sudah dengar pendapat ahli dan juga aspirasi. Waduh Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini menyedihkan sekali menyedihkan sekali, seolah-olah saudara-saudara kita yang ada di sana bukan warga negara Indonesia yang punya hak yang sama dengan mereka yang menolak. Wah Bapak Ibu semua, ini benar-benar memilukan. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ini penolakan-penolakan seperti ini sudah melebar sekarang Kalau selama ini kita melihatnya ibadah yang dibubarin, ibadah yang ditolak, gereja yang ditolak, nah sekarang sudah mengarahnya ke lembaga pendidikan. Ini berarti sudah ada pelebaran teman-teman Mereka yang oknum-oknum intoleran ini sudah mulai melebarkan sayapnya. Bukan lagi semata-mata gereja yang ditolak, bukan lagi semata-mata ibadah Kristen yang dibubarin, tapi sudah pada tindakan menolak rencana pendirian sekolah yang adalah lembaga pendidikan. Dan kita semua tahu lembaga pendidikan ini kan Bapak Ibu semua manfaatnya sangat luar biasa. Sebuah negara, sebuah bangsa bisa maju itu tidak terlepas dari peran lembaga pendidikan yang ada. Nah Bapak Ibu sekalian, pendidikan ini kan sekolah-sekolah ini kan tujuannya untuk mencerdaskan generasi bangsa. Kalaupun yang kemudian menjadi alasan mereka karena di sana mayoritasnya adalah orang-orang yang seagama dengan mereka, tetapi kan ada orang-orang yang nantinya akan mau menyekolahkan anaknya di situ. Mungkin 1, 2 orang, 3, 4 orang sudah biarkan saja, tidak jadi sebuah persoalan. Tapi kenapa kemudian kok ditolak, dan apalagi penolakan ini sangat syarat sekali dengan nuansa membawa identitas keagamaan. Wah, bagaimana hal seperti itu Bapak Ibu Mereka menolak, dan penolakan seperti itu disertai dengan membawa isu identitas keagamaan.
kami mayoritas di sini. Wah, apa maksudnya itu Bapak Ibu? Wih, benar-benar teman-teman ya, saya sedih sekali ketika melihat video ini tadi Bapak Ibu. Saya pikir, aduh, ini bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi di bangsa Indonesia yang katanya negara Pancasila, yang katanya semboyan kita itu adalah Bhinneka Tunggal Ika, teman-teman dan Bapak Ibu. Ya, makanya di tulisan itu Bapak Ibu tadi sudah lihat ya, itu ada tulisan dari Bang Permadi Arya. Gila sih ini katanya ya, DPRD akomodir aspirasi warga intoleran, ya, ikutan menolak sekolah Kristen di kota Parepare, Sulsel. Kristen fobia resmi didukung oleh negara katanya. Toleransi Indonesia yang dibanggakan Pak Jokowi. Ya, itu dia Bapak Ibu ya, karena ini kan pada masanya Pak Jokowi ya. Ya, tapi memang juga tidak semata-mata bisa dilimpahkan kepada Pak Jokowi, karena ini kan ada di tingkat daerah Bapak Ibu ya, keputusannya itu. Tapi ya, hati saya sedih sekali Bapak Ibu yang melihat seperti ini ya. Apakah saudara-saudara kita yang di sana itu dianggap sebagai anak tiri oleh mereka-mereka ini? Ya. Dan kayaknya Bapak Ibu semua sejauh ini sepengetahuan saya, ya, istilah anak tiri ini Bapak Ibu, kayaknya orang tua tiri tidak sekejam ini juga. Karena pendidikan sekolah Kristen ini kan tidak meminta bantuan dana Bapak Ibu dari mereka-mereka yang menolak. Dan itu berdiri di atas lahan yang milik mereka. Ya, yang mau mendirikan, bukan milik warga yang menolak ini, tapi kemudian ditolak. Bukan juga milik dari anggota DPRD yang kemudian sepakat untuk menolak. Jadi sebenarnya alasan logis untuk kita bisa menerima bahwa itu keputusan yang masuk akal, keputusan yang sehat, itu tidak ada dasarnya Bapak Ibu. Saya dari tadi coba berpikir, kira-kira apa, di bagian mana ada celah yang bisa kita terima bahwa ini tidak apa-apa ditolak karena ini masuk akal. Saya mencoba terus berpikir Bapak Ibu, dan ternyata saya tidak temukan, karena memang pada dasarnya tidak ada alasan yang masuk akal untuk hal seperti ini. Bahkan saya melihat ya, keputusan seperti ini justru Bapak Ibu sekalian ya, berarti ini warga yang ada di sana, teman-teman kita, yang saudara-saudara kita yang agama Kristen yang mau bangun sekolah ini, itu haknya ya. Aduh, gimana saya mengatakannya Bapak Ibu ya? Haknya itu tidak diberikan Bapak Ibu. Ada satu istilah yang mau saya ucapkan, tapi saya coba gunakan istilah yang lebih soft Bapak Ibu ya. Haknya itu tidak diberikan, ya, tidak diberikan. Berarti ini pelanggaran hak Bapak Ibu. Ya, ini pelanggaran hak karena mereka berhak untuk mendirikan itu. Mereka warga negara Indonesia. Kenapa bisa juga anggota DPRD-nya mengabulkan aspirasi yang seperti itu? Aspirasi yang harusnya dikabulkan itu harus berasas pada Pancasila, harus berasas pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi justru yang terjadi adalah malah sebaliknya Bapak Ibu. Ya, saya sedih sekali teman-teman melihat tadi ini videonya. Tadi saya ada buka-buka, tiba-tiba lihat ini apa namanya, satu postingan dari Bang Permadi Arya. Saya bilang, "Loh, ini apa?" Ternyata ini video yang selama ini dibicarakan oleh Bang Permadi Arya dalam beberapa apa namanya penjelasannya. Saya baru ketemu videonya Bapak Ibu, ternyata ini videonya. Karena kemarin-kemarin kan sebenarnya saya juga pernah ya membahas ini Bapak Ibu, itu dalam ulasan berita. Ternyata videonya ini Bapak Ibu ya. Memang itu videonya tidak full teman-teman, itu cuplikan saja yang diposting oleh Bang Permadi Arya. Tapi poinnya itu Bapak Ibu ya, mereka mendengarkan aspirasi dari warga yang intoleran itu, lalu juga dari tenaga ahli, dan membuat keputusan menolak katanya dalam rapat dengar pendapat itu. Bapak Ibu sedih ya, dan berharap semoga Bapak Presiden Prabowo ya, dan juga saudara-saudara kita yang di sana melakukan upaya lebih tinggi lagi, upaya lebih lanjut lagi, supaya kiranya pemerintah pusat memberi perhatian perihal hal ini, karena ini terkait dengan bagaimana ya mereka-mereka juga ikut mengambil andil, berkontribusi untuk mencerdaskan bangsa, generasi bangsa dan negara. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera, Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Kita terus berdoa yang terbaik bagi bangsa kita, Indonesia.